Kembali berjumpa dengan saya, Cahya Nugraha dari TWC Ministry. Di pinggiran Danau Loch Merlik ini, di Inverness, Scotland, saya menemukan sebuah pemandangan. Ada pohon-pohon besar, tua, yang sudah lama tumbuh dan bagian kering. Seperti Anda lihat di belakang saya ini. Ketika saya renungkan, saya jadi teringat kisah bagaimana kejatuhan Yudas Iskariot, satu dari bilangan murid Tuhan Yesus. Bahkan di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan dia itu termasuk dalam bilangan para rasul. Namun akhir hidupnya begitu menyedihkan. Kalau teringat kisah Yudas, rasanya hati ini begitu sedih. Karena Yudas pun sempat menyesal ketika dia mengetahui bahwa pengkhianatan yang dilakukannya dengan menjual Tuhan Yesus dengan satu ciuman mautnya itu telah membuat hatinya hancur. Dia menyesal. Dikatakan di Matius 27, Yudas Iskariot itu menyesal karena telah menyerahkan Tuhan Yesus, orang yang tidak berdosa, ke tangan para pemuka agama, ahli-ahli Taurat itu. Sehingga Yudas menyesal dan membuang 30 keping perak uang ke bait Allah. Yudas sempat menyesal, namun dia tidak bisa kembali hatinya diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Sekalipun Yudas Iskariot 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dekat dengan kebenaran, tetapi dia tidak pernah sungguh-sungguh hidup untuk penuh komitmen mengikuti sang kebenaran itu. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, biarlah saat ini firman Tuhan mengingatkan agar sebagai orang percaya, kita jangan hidup setengah hati, kita jangan hidup mendua hati, selalu waspada bahwa sistem dosa itu bekerja sedemikian pelan tapi pasti, perlahan-lahan namun pasti kita dibawa untuk terus tinggal dalam dosa, menikmati dosa-dosa itu, sehingga pada detik kita merasa sudah puas, ternyata bukan kepuasan yang kita dapatkan, namun maut dan kematian yang kita dapatkan. Firman Tuhan katakan, sebab upah dosa ialah maut. Itulah yang dialami oleh Yudas Iskariot, yang Tuhan Yesus sudah menegurnya ketika dalam malam perjamuan terakhir Tuhan Yesus mengumpulkan 12 muridnya. Tuhan sudah mengingatkan pada Yudas Iskariot bahwa satu dari 12 muridnya akan mengkhianatinya. Namun Yudas bukannya bertobat, tapi dia malah terus melakukan kejahatan. Di Yohanes pasal 13 ayat kedua, iblis telah membisikkan rencana kejahatan di hati Yudas. Dan pada akhirnya ketika teguran dan nasihat Tuhan Yesus tidak bisa lagi didengarnya, ia kerasukan iblis. Dan Tuhan berkata, segera lakukan apa yang hendak kamu lakukan. Oh, biarlah kisah Yudas Iskariot ini membuat kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh untuk menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, dan selalu hidup dengan nurani yang kudus. Minta Tuhan Yesus untuk terus menyucikan tubuh jiwa roh kita dengan kuasa darah Tuhan Yesus, agar kita dibebaskan dari setiap bisikan-bisikan dari kedagingan kita, atau bisikan-bisikan dari suara iblis yang adalah suara kegelapan itu. Biarlah mata hati kita terus diterangi oleh firman Tuhan melalui sateduh dan doa dan ucapan syukur dan penyembahan kita setiap hari kepada Tuhan Yesus. Shalom. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita terus bertekun di dalam iman dan pengharapan, berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin.